Bab 122. Ajak bertarung. Dinding yang hancur di sekitarnya benar-benar membentuk pusaran dengan Erikin sebagai pusatnya. Aliran air bahkan mengalami stagnasi sementara di udara karena Erikin. Mata Erikin seperti api, seluruh tubuhnya tertutup cahaya, dan suara bunyi tulang seperti perombakan tulang. Setelah sekian lama, semburan cahaya ini akhirnya memudar perlahan, dan situasi di sekitarnya mulai perlahan kembali ke keadaan semula. Segalanya menjadi damai, dan Erikin duduk di sana, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah lebih dari 2 bulan, rambut Erikin telah terurai, dan dia terlihat sangat berbeda karena terhantam basah air terjun. Kulitnya juga menjadi agak halus dan mengkilap, tetapi tidak seperti pemuda biasa. Penampilan ini masih mengandung semangat maskulin. Itu kekuatan yang sangat kuat. Erikin menjabat tangannya dengan ringan, dan merasakan kekuatan yang kuat membanjiri tubuhnya. Kerohanian dalam benaknya juga semakin membesar setiap saat. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat Erikin penuh percaya diri. Dia mengangkat tangannya dan perlahan membelah telapak tangannya ke depan. Air terjun di depan terputus. Inikah kekuatan di puncak periode fondasi? Erikin berbisik. Dalam 2 bulan, dia langsung melangkah ke puncak dari level 2 tingkat fondasi, yang tidak pernah dia bayangkan. Jika dalam tingkatan seni bela diri dunia, Erikin saat ini setara dengan master kekuatan batin pada level puncak. Pada saat berada di level awal, Erikin mampu membunuh master kekuatan batin di level puncak. Sekarang Erikin lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia memiliki kepercayaan diri penuh dan dapat dengan mudah menantang Grandmaster kekuatan batin. Erikin menyentuh rambutnya dan bergumam, tidak tahu berapa lama waktu yang dihabiskan untuk pertapaan ini. Semua reiki sepertinya menyatu menjadi aliran sungai, memengaruhi berbagai titik di tubuhnya. Dengan setiap benturan, tubuh Erikin lebih kuat beberapa persen. Setelah belasan putaran, tubuh Erikin membuat ledakan keras, dan tubuhnya mencapai titik ekstremnya saat ini. Lingkungan akhirnya menjadi sangat sunyi. Erikin melihat tangannya dan bergumam, sudah waktunya untuk pergi. Hanya tersisa setengah bulan sebelum tahun baru. Erikin masih belum muncul, yang membuat banyak orang melupakannya. Dan Mario tidak terburu-buru, karena mendapat pesan, Kakeksu akan segera meninggal. Sekarang terbaring di tempat tidur, membutuhkan orang untuk mengurus segalanya. Begitu Kakeksu meninggal, Mario tidak akan memiliki keraguan lagi, dia akan lebih mudah untuk bertindak. Kakeksu, makan sesuatu. Evelyn memegang semangkuk sup dengan prihatin. Selama ini, Evelyn telah merawatnya. Skarman berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa, alisnya mengerutkan kening, sepertinya khawatir. Tidak. Aku tidak bisa memakannya. Kakeksu melambaikan tangannya. Evelyn menyingkirkan sup dan berbisik, sepertinya Erikin benar-benar ketakutan. Mustahil. Si Skarman berkata dengan dingin, Tuan Qin jelas bukan orang seperti itu. Bukan orang seperti itu. Yudi hanya bisa mencibir. Tuan Tetua Su sangat baik padanya, dan sekarang akan segera meninggal. Bagaimana dengan Erikin? Urusan apa yang memakan waktu lebih dari sebulan? Dia jelas ketakutan. Kentut. Si Skarman mengomel, jika kamu berani bicara omong kosong, keluarlah. Yudi mencibir, kamu pelayan dan penjaga rumah memang pantas berteriak padaku. Kenapa, kamu mengira villa ini adalah milikmu? Dia adalah seorang pembantu, bukankah kamu juga sama? Saat ini, suara dingin datang dari luar pintu. Melihat sekeliling, terlihat Erikin melangkah maju. Langkahnya lambat, ekspresinya tidak sedih atau bahagia, dan suaranya dingin mengancam. Tuan Qin. Skarman segera menundukkan kepala. Erikin melambaikan tangan, petanda dia tidak perlu banyak bicara. Yudi mencibir berkata, kenapa, akhirnya berani maju? Aku kira kamu berencana jadi pengecut seumur hidup. Erikin memelototinya, mendadak sebuah tamparan jatuh di pipinya. Yudi tidak sempat menghindar, seluruh wajahnya moncong dan badannya terhantam rak TV yang baru diperbaiki. Seorang pembantu juga pantas berteriak padaku. Erikin berkata tanpa ekspresi. Dia memandang Evelyn, berkata dengan datar, Nona Siang,
Semoga kamu mendidik bawahanmu dengan baik, atau aku tidak keberatan untuk menggantikanmu memberinya pelajaran. Mata Evelyn berputar, dia menatap Erikin dengan harapan samar di hatinya. Dalam waktu 1,5 bulan, sepertinya ada perubahan pada Erikin. Perubahan ini sangat aneh, sulit untuk mengatakan di mana letak perubahannya, namun terasa memang berbeda dari dulu. Kamu menindas aku 2 kali. Yudi bangun. Dia melotot dengan penuh amarah, menggerakkan kekuatan batin hingga maksimal, tinjunya berkilauan. Hentikan. Saat ini, Evelyn memarahi dengan keras. Dia menatap Yudi dengan dingin dan berkata, minta maaf. Minta maaf. Yudi menunjuk hidungnya, Nona, aku minta kamu minta maaf, kata Evelyn dengan geram. Yudi mengertakkan gigi, menahan amarahnya, menundukkan kepala dan berkata, maafkan aku. Erikin mengabaikannya, tapi menatap Evelyn dan berkata, memandang kamu menjaga kakeksu, aku mengampuni nyawanya. Setelah berbicara, Erikin berjalan ke kakeksu dan duduk. Kalian keluar dulu. Kakeksu melambaikan tangannya dengan lemah. Evelyn bangkit dengan cepat, mengangguk sedikit, dan meninggalkan ruangan bersama beberapa orang. Erikin memandang tubuh kakeksu, mengerutkan kening. Hawa kematian kakeksu ternyata semakin berat dan bahkan lebih berat dibandingkan saat pertama kali bertemu. Jika ini terus berlanjut, kakeksu pasti akan mati. Erikin, di mana Vinola? Kakeksu bertanya dengan lemah. Erikin membuka mulutnya, berjuang beberapa saat, dan akhirnya memutuskan untuk merahasiakannya dari kakeksu. Vinola ditempatkan di tempat yang aman oleh aku, jangan khawatir, kata Erikin. Kakeksu mengangguk keras, dia tersenyum pahit, aku tidak akan hidup lama, Vinola akan merepotkan kamu. Kamu tidak akan mati. Erikin menarik napas dalam. Saat Vinola Su tidak ada, Erikin akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kakeksu. Bahkan jika harus membayar dengan nyawa sendiri. Kakeksu tersenyum dan berkata, tubuh sendiri, aku tahu jelas. Lalu Mario, jangan khawatir. Erikin memotong kata-kata kakeksu, berhenti bicara, istirahatlah dan pastikan kekuatanmu. Kakeksu ingin memberikan harta keluarga Su kepada Erikin, tapi Erikin berbalik dan berjalan keluar. Dia berdiri di depan pintu dan meramal, berkata dengan suara rendah, kakeksu bisa hidup sampai 3 hari. Saat itu, Evelyn berjalan menghampiri. Dia terkekeh, bagaimana rencanamu menghadapi Mario? Grandmaster dari keluarga Siang akan tiba di kota F dalam 3 hari. Apakah membutuhkan bantuanku? Erikin meliriknya dan berkata, tidak perlu saja. Aku sangat tertarik dengan Raja Obat itu, aku tidak ingin berutang budi pada keluarga Siang. Setelah berbicara, Erikin memandang Deskarman dan berkata dengan dingin, pergi dan bantu aku melakukan sesuatu. Tuan Qin, silakan perintahkan. Skarman buru-buru membungkukkan tubuhnya. Buat janji dengan Mario untuk aku. Setelah 3 hari, aku akan menunggunya di Danau Liuxin. Erikin berkata tanpa ekspresi, seolah mengatakan hal sepele. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.